Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan banjir dan hati Aisyah berdegup kencang. Di dalam mobil Nadia yang diparkir di pinggir jalan gelap dekat kampus, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah, tapi juga ketakutan. Tiba-tiba, sorot lampu mobil ayah Aisyah menyinari mereka, dan wajahnya memucat saat pintu dibuka paksa. Ayahnya berteriak marah, "Apa yang kau lakukan, Aisyah? Kau menghancurkan keluarga kita." Aisyah terbangun dari mimpi buruk itu, tapi kenyataan lebih kejam. Dia berdiri di depan pintu rumah keluarganya di kawasan elite Jakarta Selatan, tas ransel di bahu, air mata bercampur hujan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, telah mengusirnya pagi itu setelah mengetahui rahasianya. "Kau bukan anakku lagi," katanya dengan suara dingin, sementara ibunya hanya menangis di belakang, tak berani membelah. Aisyah, mahasiswi hukum berusia 23 tahun, merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa cinta yang dia rasakan terhadap Nadia, teman sekelasnya yang cantik dan pemberani, menjadi dosa sebesar ini? Nadia menunggunya di kai kecil dekat kampus Universitas Indonesia. Wajah Nadia, dengan rambut hitam panjang dan mata yang selalu penuh semangat, kini tampak cemas. "Aisyah, maafkan aku. Aku seharusnya lebih hati-hati," bisik Nadia saat mereka duduk di sudut gelap. Tapi Aisyah tahu, ini bukan salah Nadia. Mereka bertemu 2 tahun lalu di kelas etika hukum, di mana Nadia berani membahas isu hak asasi manusia, termasuk hak di Indonesia. Aisyah, yang dibesarkan dalam keluarga konservatif, awalnya menolak, tapi perlahan tertarik pada keberanian Nadia. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di antara diskusi malam hari dan sentuhan tangan yang tersembunyi. Tapi sekarang, semuanya terbuka. Ayah Aisyah, Pak Rahman, adalah tokoh masyarakat yang aktif di masjid dan partai politik konservatif. Dia selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan agama. "Perempuan harus taat pada suami dan Tuhan," katanya sering. Aisyah pernah mencoba berbicara tentang perasaannya, tapi ayahnya langsung marah, mengatakan itu pengaruh barat yang rusak. Kini, dengan pengusiran ini, Aisyah harus memilih kembali ke keluarga dengan menyangkal dirinya, atau melanjutkan dengan Nadia, tapi tanpa dukungan apapun. Malam itu, Aisyah menginap di apartemen kecil Nadia di Depok. Ruangan sempit itu penuh buku-buku tentang feminisme dan hak minoritas. Nadia memeluknya, "Kita bisa melewati ini bersama. Aku punya pekerjaan paruh waktu, kita bisa cari tempat tinggal." Tapi Aisyah ragu. Dia ingat saudara perempuannya, Siti, yang lebih muda dan selalu mengidolakannya. Apa yang akan Siti pikirkan? Dan ibunya, yang diam-diam mungkin tahu, tapi tak berani melawan ayah. Konflik batin Aisyah mulai menggerogoti, apakah cinta ini benar? Atau hanya ilusi yang akan menghancurkan semuanya? Keesokan harinya, telepon berdering. Itu dari Siti. "Kak, ayah bilang kau pergi karena bertengkar." "Kembalilah, Kak. Ibu sakit karena ini." Aisyah menahan tangis. Siti tak tahu yang sebenarnya, dan Aisyah tak ingin memberitahunya. Nadia melihatnya, "Jangan pergi, Aisyah. Ini jebakan." Tapi tekanan itu nyata. Aisyah tahu, di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, dan masyarakat masih penuh stigma, hidup sebagai lesbian bukan hal mudah. Banyak teman mereka yang disembunyikan keluarga atau bahkan dikirim ke terapi konversi. Aisyah memutuskan untuk bertemu Siti diam-diam di taman kota. Siti datang dengan mata merah, "Kak, ayah marah besar. Dia bilang kau dipengaruhi teman buruk." Aisyah hampir menceritakan semuanya, tapi kata-kata tercekat. "Siti, aku mencintai seseorang yang tak disetujui keluarga." Siti memeluknya, "Siapapun itu, Kak, kau harus pulang. Kita keluarga." Kata-kata itu menusuk hati Aisyah.
Apakah keluarga benar-benar mendukung jika tahu yang sebenarnya? Sementara itu, Nadia mulai merasakan tekanan sendiri. Keluarganya di Bandung lebih liberal, tapi ayahnya, seorang dosen, tetap khawatir tentang masa depan. Nadia, pikirkan karirmu. Di Indonesia, ini bisa menghancurkan segalanya, katanya suatu kali. Nadia tak memberitahu keluarganya tentang Aisyah, tapi sekarang, dengan Aisyah tinggal bersamanya, rahasia itu semakin berat. Nadia mencoba kuat untuk Aisyah, tapi di dalam, dia takut kehilangan segalanya. Hari berganti dan Aisyah mulai mencari pekerjaan. Dia apply ke Irma Hukum kecil, tapi wawancara berjalan buruk karena pikirannya tak fokus. Malam itu mereka bertengkar pertama kali. Kau seharusnya tak usir aku dari rumahmu, kata Aisyah marah. Nadia balas, aku tak mau kau menderita sendirian. Tapi pertengkaran itu membuka luka, Aisyah merasa bersalah, Nadia merasa terbebani. Apakah ini awal dari akhir? Akhirnya, Aisyah mendapat panggilan dari ayahnya. Datanglah ke rumah besok. Kita bicara. Hati Aisyah berdegup. Apakah ini kesempatan untuk rekonsiliasi, atau jebakan yang lebih besar? Dia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Aisyah tiba di rumah keluarganya pagi itu, hati penuh harap dan ketakutan. Ayahnya menyambut dengan wajah dingin, ibunya duduk di sofa dengan mata sembab. Duduklah, Aisyah. Kita harus bicara tentang kesalahanmu. Kata kesalahan itu seperti pisau. Aisyah duduk, Nadia menunggu di luar mobil, siap jika sesuatu buruk terjadi. Ayah mulai berbicara, aku tahu tentang kau dan perempuan itu. Itu bukan cinta, itu penyimpangan. Kau harus berhenti, atau kau tak lagi bagian dari keluarga ini. Aisyah menangis, ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintai Nadia. Ayahnya bangkit marah, di Indonesia, ini haram. Apa yang akan dikatakan tetangga? Partai. Masjid. Ibunya ikut bicara pelan, Aisyah, pikirkan Siti. Dia masih kecil. Tekanan itu membuat Aisyah goyah. Ayah menawarkan solusi, pergilah ke pesantren di Jawa Timur. Mereka bisa membantu kau kembali normal. Setelah itu kau bisa pulang. Itu adalah terapi konversi, Aisyah tahu. Dia menolak, tidak, ayah. Aku tak sakit. Ayah marah, kalau begitu pergi. Jangan kembali. Keluar dari rumah, Aisyah gemetar. Nadia memeluknya, kau benar memilih kita. Tapi di dalam, Aisyah ragu. Apakah menolak keluarga adalah keputusan benar? Mereka pindah ke apartemen lebih besar di Jakarta Pusat, menggunakan tabungan Nadia. Aisyah mulai bekerja sebagai asisten hukum di Ngo yang membela hak perempuan. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, cerita tentang diskriminasi dan perjuangan. Tapi stigma tetap ada. Rekan kerja diam-diam bergosip, Aisyah itu. Kau tahulah. Nadia, yang lulus lebih dulu, mendapat pekerjaan di media online. Dia menulis artikel tentang isu sosial, termasuk LGBTQ. Tapi bosnya memperingatkan, jangan terlalu okal, Nadia. Bisa-bisa kita ditutup. Nadia ragu, tapi terus menulis. Suatu hari, artikelnya tentang hak lesbian di Indonesia menjadi viral. Reaksi beragam, dukungan dari komunitas, tapi ancaman dari kelompok konservatif. Nadia mendapat pesan ancaman, hati-hati, kau akan dihukum Tuhan. Aisyah khawatir, Nadia, berhenti saja. Ini berbahaya. Nadia balas, kalau kita diam, siapa yang berubah? Pertengkaran kembali muncul. Aisyah merasa Nadia terlalu berani, sementara Nadia merasa Aisyah terlalu takut. Konflik batin Nadia tumbuh, apakah dia siap mengorbankan karir untuk cinta ini?
Sementara itu, Siti menghubungi Aisyah lagi. Kak, ayah sakit. Dia kena serangan jantung karena stres. Aisyah terkejut. Apakah ini karena dia? Dia memutuskan pergi ke rumah sakit diam-diam. Di sana, ibunya memeluknya. Aisyah, ayah menyesal. Tapi dia tak mau mengaku. Ayah melihatnya, tapi tak bicara. Siti bilang, pulanglah, Kak. Tanpa kau, keluarga hancur. Aisyah pulang ke Nadia dengan hati berat. Apakah dia harus kembali demi keluarga? Malam itu mereka bicara panjang. Nadia, jika kau kembali, itu berarti menyangkal kita. Aisyah, tapi mereka keluargaku. Nadia marah, aku juga bagian dari hidupmu. Pertengkaran berakhir dengan Nadia pergi keluar, meninggalkan Aisyah sendirian. Nadia pergi ke bar teman Lut, bertemu Rina, aktis yang lebih berani. Rina bilang, kau pantas lebih baik, Nadia. Nadia tergoda, tapi menolak. Tapi benih keraguan ditanam. Keesokan harinya, Aisyah mendapat kabar buruk. Irma hukumnya mendapat tekanan dari luar, mungkin dari koneksi ayahnya. Bos bilang, Ma, Aisyah. Kita harus lepas kau. Aisyah hancur. Tanpa pekerjaan, bagaimana mereka hidup? Nadia kembali, mereka rekonsiliasi, tapi retak mulai terlihat. Hari berganti minggu. Nadia mendapat promosi, tapi dengan syarat, hentikan tulisan kontroversial. Dia setuju demi stabilitas. Aisyah marah, kau menyerah. Nadia, ini demi kita. Konflik semakin dalam. Aisyah mulai mencari dukungan dari komunitas online, tapi takut ketahuan. Suatu malam, dia melihat Nadia chatting dengan Rina. Kecemburuan muncul. Siapa itu? Tanya Aisyah. Nadia, hanya teman. Tapi Aisyah tak percaya. Akhirnya, klimaks mendekat. Ayah Aisyah menelepon lagi, datanglah ke acara keluarga. Ini kesempatan terakhir. Aisyah ragu. Apakah ini saat untuk memilih? Acara keluarga itu adalah pernikahan sepupu Aisyah di Bogor. Aisyah datang sendirian, Nadia menolak ikut karena takut konfrontasi. Di sana, ayahnya menyapa dingin, tapi ibunya memeluk hangat. Aisyah, kami merindukanmu. Siti senang, Kak, ayo pulang. Tapi selama acara, tetangga bergosip, Aisyah yang kabur itu. Katanya karena cowok, tapi kudengar lain. Aisyah merasa terpojok. Ayah mendekat, pikirkan lagi, Aisyah. Kami bisa atur pernikahanmu dengan anak teman ayah. Itu jalan benar. Aisyah menolak, ayah, aku tak bisa bohong. Ayah marah pelan, ini bukan tentang kau, tapi tentang nama keluarga. Pulang dari acara, Aisyah merasa hancur. Dia cerita ke Nadia yang marah, mereka mau kawinkan kau. Dasar. Tapi Nadia sendiri punya masalah. Rina mengajaknya ke demo hak di Monas. Nadia ragu kalau ketahuan karirku tamat. Aisyah mendukung, pergilah, ini yang kau percaya. Nadia pergi, dan demo berjalan damai, tapi foto Nadia tersebar online. Bosnya marah, ini terakhir, Nadia. Pilih kerja atau aktivisme. Nadia memilih kerja, tapi hati tak tenang. Dia mulai menjauh dari Aisyah, sering lembur. Aisyah curiga, mengikuti Nadia suatu malam. Dia melihat Nadia bertemu Rina di KAE. Mereka bicara intim, Rina pegang tangan Nadia. Aisyah marah, pulang dan konfrontasi. Kau selingkuh. Nadia menangis, tidak. Hanya curhat. Kau terlalu fokus pada keluargamu, aku merasa sendirian. Pertengkaran hebat, Aisyah tuduh Nadia lemah, Nadia tuduh Aisyah egois. Mereka tidur terpisah malam itu. Konflik batin Aisyah semakin parah. Dia mimpi buruk tentang ayah meninggal, dan dirinya sendirian.
Bangun, dia hubungi ibu. Bu, apa ayah bisa terima aku? Ibu, sulit, nak. Tapi coba bicara lagi. Aisyah memutuskan bertemu ayah di kantornya. Di sana, ayah bilang, aku tak bisa terima itu. Tapi kau anakku. Pulanglah, tapi tinggalkan perempuan itu. Aisyah menangis, ayah, itu bagian dari diriku. Ayah diam, lalu bilang, pilih keluarga atau dosa. Aisyah pergi, hati hancur. Sementara itu, Nadia bertemu Rina lagi. Rina bilang, Nadia, kau butuh seseorang yang mengerti. Aisyah terlalu terikat masa lalu. Nadia tergoda, mereka hampir berciuman, tapi Nadia mundur. Aku masih cinta Aisyah. Pulang, Nadia cerita ke Aisyah. Ma, aku hampir salah. Aisyah marah besar, kau hampir selingkuh. Mereka bertengkar lagi, Nadia pergi ke rumah orang tuanya di Bandung. Aisyah sendirian di apartemen. Dia mulai depresi, tak makan, tak kerja. Siti datang berkunjung diam-diam, Kak, aku tahu semuanya. Dari internet. Aku dukung kau. Aisyah terkejut, Siti memeluknya. Jangan menyerah, Kak. Kata-kata itu memberi harap. Aisyah hubungi Nadia, tapi tak diangkat. Nadia di Bandung bicara dengan ayahnya. Ayah, aku lesbian. Ayahnya terkejut, tapi pelan bilang, aku tak paham, tapi kau anakku. Pikirkan bahagiamu. Nadia kembali ke Jakarta, rekonsiliasi dengan Aisyah. Maafkan aku. Mereka berpelukan, tapi retak masih ada. Bulan berikutnya, tekanan sosial meningkat. Artikel Nadia lama digali lagi, kelompok anti demo di depan kantornya. Nadia dipecat. Ini karena kau, kata Aisyah tak sengaja. Nadia marah, bukan. Ini karena masyarakat. Mereka pisah sementara, Aisyah tinggal di teman. Di sana, dia bertemu komunitas LGBT, belajar tentang perjuangan. Tapi dia rindu Nadia. Akhirnya, Nadia hubungi, ayo ketemu. Kita bicara. Mereka ketemu di taman, Nadia bilang, aku tak bisa tanpa kau. Tapi saat itu, ayah Aisyah muncul, Aisyah, pulang sekarang. Konfrontasi terjadi. Ayah marah ke Nadia, kau yang rusak anakku. Nadia balas, ini cinta, bukan rusak. Ayah tarik Aisyah, tapi Aisyah tolak, ayah hentikan. Ayah pergi marah. Malam itu, Aisyah dan Nadia putuskan pindah ke Bali, cari kehidupan baru. Tapi apakah itu solusi? Pindah ke Bali adalah keputusan impulsi. Aisyah dan Nadia tinggal di villa kecil di Ubud, Nadia kerja relance menulis, Aisyah bantu ngolokal. Alam indah Bali kontras dengan hati mereka yang masih luka. Ini awal baru, kata Nadia. Tapi telepon dari Siti datang, Kak, ayah semakin sakit. Dia bilang rindu kau. Aisyah ragu, aku tak bisa kembali. Tapi mimpi tentang ayah membuatnya gelisah. Di Bali, mereka bertemu komunitas lebih bebas. Teman baru, seperti Maya, cerita pengalaman serupa. Di sini, lebih aman, kata Maya. Tapi stigma tetap ada. Suatu hari, Nadia dapat tawaran kerja di media besar di Jakarta, tapi dengan syarat, tutup masa lalu. Nadia ragu, kalau aku terima, kita kembali ke sana. Aisyah, jangan. Kita bahagia di sini. Tapi Nadia terima, ini demi masa depan. Mereka kembali ke Jakarta, tekanan kembali. Ayah Aisyah hubungi, Aisyah, ayah minta maaf. Datanglah. Aisyah pergi, ayah diranjang sakit. Aku takut kehilangan kau, kata ayah. Aisyah, ayah, terima aku apa adanya. Ayah diam, lalu bilang, sulit, tapi coba. Rekonsiliasi mulai, tapi ayah minta, jangan bawa perempuan itu. Aisyah marah, dia bagian dari hidupku. Ayah, pilih satu.
Aisyah pergi, tapi janji kunjungi lagi. Nadia cemburu, kau lebih pilih keluarga. Pertengkaran lagi. Nadia bertemu Rina lagi, kali ini mereka berciuman. Nadia menyesal, cerita ke Aisyah. Ma, aku lemah. Aisyah hancur, kau khianati aku. Nadia menangis, ini karena tekanan. Aisyah pergi, tinggal di hotel. Di sana, dia pikir tentang semuanya, cinta, keluarga, masyarakat. Apakah layak? Siti hubungi, Kak, ayah bilang dia salah. Dia baca tentang LGD. Aisyah kembali ke rumah, ayah bicara, aku tak setuju, tapi kau anakku. Pulanglah. Tapi tanpa Nadia. Aisyah tolak, kalau tak terima Nadia, aku tak pulang. Ayah marah, tapi ibu bela, biarkan dia, Mas. Keluarga mulai retak. Aisyah kembali ke Nadia, makan. Kita kuat bersama. Tapi pengkhianatan itu meninggalkan luka. Mereka coba terapi pasangan di komunitas. Terapis bilang tekanan luar besar, tapi pilihan di tangan kalian. Mereka coba, tapi Nadia dapat ancaman lagi. Hentikan atau kau mati. Nadia takut, mungkin kita pisah. Aisyah, tidak. Klimaks datang saat demo besar anti-LGD di Jakarta. Nadia diundang bicara, tapi ragu. Aisyah dorong, pergilah. Nadia pergi, pidato berani. Tapi kerusuhan terjadi, Nadia terluka. Aisyah ke rumah sakit, Nadia, maafkan aku. Nadia, ini harga kebebasan. Ayah Aisyah datang, melihat Nadia, ini yang kau pilih. Aisyah, ya. Ayah pergi, tapi tak marah. Pemulihan Nadia lambat. Aisyah rawat, tapi pikir tentang pengorbanan. Apakah ini benar? Tanya Aisyah. Nadia, cinta selalu punya harga. Mereka semakin dekat, tapi masyarakat tak berubah. Akhirnya, Aisyah dapat pekerjaan di luar negeri, tawaran beasiswa di Belanda. Ayo ikut, kata Aisyah ke Nadia. Nadia ragu, keluargaku. Tapi setuju. Tapi sebelum pergi, ayah Aisyah hubungi, jangan pergi. Kita bisa bicara. Aisyah ketemu, ayah bilang, aku coba terima. Bawa dia. Rekonsiliasi. Pertemuan terakhir di rumah keluarga. Nadia ikut, tegang. Ayah lihat Nadia, jadi ini dia. Nadia sopan, selamat malam, Pak. Ayah bicara, aku tak paham cinta kalian, tapi melihat Aisyah menderita, aku sadar. Keluarga lebih penting dari pendapat orang. Ibu senang, Siti peluk Nadia. Tapi ayah tambah, tapi jangan tunjukkan di depan umum. Di Indonesia, bahaya. Nadia setuju, kami paham. Mereka makan malam bersama, awalnya canggung, tapi perlahan hangat. Ayah tanya tentang pekerjaan Nadia, ibu bicara resep. Aisyah bahagia, tapi tahu ini tak sempurna. Di luar, masyarakat masih penuh ancaman. Tapi ini langkah pertama. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Nadia tinggal bersama, keluarga Aisyah kunjungi sesekali. Nadia kembali menulis, lebih hati-hati. Tapi pengkhianatan masa lalu masih menghantui. Suatu malam, Aisyah tanya, kau masih pikir Rina? Nadia, tidak. Maafkan aku. Mereka janji setia. Tapi tekanan datang lagi. Undang-undang baru anti-LGD disulkan. Nadia ikut kampanye online, Aisyah dukung. Ayah bahkan bantu dengan koneksinya, aku tak setuju, tapi hak asasi penting. Perubahan ayah mengejutkan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga, kehilangan teman, karir terganggu, luka batin. Aisyah renungkan, apakah semua ini layak? Nadia jawab, ya, karena kau. Kisah mereka berakhir dengan mereka berdiri di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Kita menang, kata Aisyah.
Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan risiko segalanya adalah keputusan benar, atau hanya ilusi yang egois?